Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Poin ini pagi ini kita masih dan mungkin entah berapa kali pertemuan untuk tema Nabi Nuh yang memang Allah memberikan gambaran atau penjelasan kisah Nabi Nuh ini cukup panjang dalam Al-Quran, termasuk diantara Nabi dan Rasul yang penyebutan namanya juga cukup banyak, walaupun secara ranking di bawah Nabi Ibrahim, di bawah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ini yang ranking 1, tersebut 134 kali namanya dalam Al-Quran, walaupun tidak ada surat Musa, ya. Ranking kedua Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 64 dan ada suratnya. Nabi Nuh di bawahnya Nabi Ibrahim dan ada nama suratnya. Nama Rasulullah SAW hanya 6 kali dalam Al-Quran, ya. Yang jelas nama-nama ini yang paling populer muncul dalam Al-Quran itu mayoritas adalah nama para Nabi dan Rasul ulul azmi. Nah, ada yang menarik pada kisah Nabi Nuh yang mungkin pada separuh jam pertama kita akan bahas adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah dengan ayat wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Beratnya ujian dakwah yang dihadapi Rasulullah SAW ini salah satu hiburannya adalah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad. Tentunya kalau Rasulullah yang terkenal sangat super sabar saja diperintahkan untuk bersabar, ya, apalagi kita yang stok sabarnya sangat terbatas, ya. Cepat lowbat sabar kita ini, Pak, ya. Apalagi tanggal tua gitu, ya. Itu kesabarannya biasanya langsung anjlok drastis, ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya Nabi ulul azmi dari sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul, ya. Allah menyebut dari kalangan para rasul karena memang semua Nabi ulul azmi pasti rasul, dan belum tentu selain ulul azmi itu termasuk rasul, karena ada yang hanya menjadi nabi saja, ya. Nah, siapakah Nabi ulul azmi? Siapakah Rasulul azmi? Kita hafal semua, anak-anak kita insya Allah nggak ada yang nggak hafal. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dulu waktu kecil biasanya disingkat NIMIM, gitu dia. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi atau Rasulul azmi, pertanyaannya siapa Rasulul azmi pertama? Rasulul azmi pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersabar itu agak lebih ringan kalau ada contohnya.
Bersabar bisa kita rasakan menjadi lebih mudah kalau ada pembandingnya. Tapi kalau nggak ada pembandingnya, ini pekerjaan yang berat sekali. Saya beri ilustrasi ya. Anda misalnya sakit, ya, kemudian mengeluh, merasakan betapa beratnya sakit ini. Terus kamu ketemu sama teman yang sakitnya 10 kali lipat. Ibarat kamu sakit baru setahun, dia 10 tahun. Maka begitu mendengar sakit dia yang 10 kali lipat, ya, ibu-ibu hamil pertama melahirkan harus dengan proses yang cukup berat, ya, dari mulai bulan ke-3 sudah bed rest misalnya, ya. Nah, ketemu dengan ibu-ibu yang sudah 9 kali melahirkan dan selalu bed rest terus, gitu ya, dari sejak bulan pertama misalnya. Kira-kira kita merasakan sakitnya itu menjadi ringan karena apa? Ada yang lebih berat. Jangan curhat karena kehilangan uang 1 juta, yang dicurhati baru kehilangan 15 juta, ya. Maka menjadi, oh ternyata sakit saya nggak ada apa-apanya. Masih ingat cerita 2 orang yang ditangkap kepala suku kanibal yang mau dihukum, ya. Tapi kemudian keduanya diberi kesempatan, mereka bisa bebas dengan syarat apa? Harus mencari buah-buahan yang belum pernah dimakan oleh sang raja. Akhirnya yang satu ke timur, yang satu ke barat. Yang ke timur dia berusukan masuk ke semak-semak, masuk ke hutan, nemu nanas. Dia yakin nih tuannya, rajanya ataupun kepala sukunya ini belum pernah makan nanas. Ini makanan orang kota ini, ya. Akhirnya dia kemudian datang dengan gembira membawa nanas tadi. Ini tuan, ya, ini makanan enak sekali. Ini buah lezat sekali. Kata raja, apa ini? Ini nanas. Ini biasa kami makan. Celentang kamu, ya. Akhirnya suruh tidur, bukan celentang, tekur. Pegangin tangan kakinya, punggungnya digosok dengan nanas, ya. Dia menjerit kesakitan, teriak, ya. Gosokan kedua, teriak lagi. Tapi waktu teriak dia kepalanya sambil agak miring ke kiri. Nah ternyata dari arah barat temannya datang bawa duren, gitu kan. Nggak jadi sakit dia malah ketawa, gitu kan, ya. Rajanya heran, ada apa ini? Dalam hati, yang dihukum ini rasain kamu nanti kayak aku, gitu, ya. Jadi ngelihat penderitaan yang lebih berat itu jadi apa? Ringan, gitu. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Rasul pertama yang dianggap paling sabar. Nggak ada contoh sebelumnya. Bisa dibayangkan beratnya ujian Nabi Nuh. Makanya ketika Rasulullah SAW itu berat menghadapi ujian 10 tahun pertama, dengan puncaknya Ibunda Khadijah meninggal dunia, pamannya Abu Thalib meninggal dunia, 2 benteng pertahanan, yang satu politik, yang satu ekonomi. Ini kan 2 pilar paling utama. Allah menghibur dengan Isra Mi'raj, di mana dalam perjalanan Isra Mi'raj Allah pertemukan Rasulullah SAW dengan sejumlah nabi dan rasul. Bahkan waktu Isra-nya di Masjidil Aqsa mendapat kehormatan menjadi imam sholat mengimami 124.000 nabi dan rasul, tentu bersama ruh mereka. Barulah di surga berjumpa, lalu terjadi dialog yang bentuknya adalah doa dari para nabi dan rasul tadi agar Rasulullah SAW tetap bersabar menghadapi kaumnya. Ini sudah pernah kita singgung dalam pertemuan sekian bulan yang silam, mengawali bagaimana pentingnya cerita nabi dan rasul sebagai bekal menghadapi berbagai masalah kehidupan kita. Nah, kembali lagi kepada bagaimana Allah menyebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Pertanyaannya, kayak apa sih sabarnya para nabi dan rasul itu? Nah, kalau kemudian yang kita jadikan contoh itu adalah Rasul pertama, ini nampaknya sangat relevan. Kenapa? Karena kita nanti akan temukan betapa kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi ujian kehidupan. Ini bukan kesabaran yang biasa, kesabaran yang belum pernah ada contohnya, ya. Jadi bukan hanya diukur secara bobot ujian, tetapi juga diukur dari sisi bahwa secara mental Nabi Nuh adalah orang yang pertama menghadapi masalah ini, ya.
Jadi kan ujian itu bukan ada pada kamu punya utang 1 juta atau 5 juta, bukan Pak. Tapi ada pada seberapa pembandingnya. Kan gitu. Ya. Ujian 1 juta tahun segini ya beda dengan tahun 75. Itu kan? Tahun 75 punya utang 100.000 itu gimana rasanya? Ya. Maka bukan hanya dilihat dari bobotnya, tapi juga dilihat dari pembandingnya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam nggak ada pembandingnya. Apa ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul sebelumnya? Nabi Adam dengan Nabi Sis. Walaupun menurut sebagian ulama, Nabi Sis ini termasuk umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya masuk dalam peradaban kedua manusia. Walaupun Imam Ibnu Katsir memasukkan di nomor 2, tetapi Imam Ibnu Katsir tidak meyakinkan secara pasti bahwa Nabi Nuh itu, bahwa Nabi Sis itu hidupnya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, ikhtilaf para ulama dalam sejarah ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat ujian terberat Nabi Adam ada pada ujian anak-anak, keluarga. Tapi Nabi Nuh alaihissalam jauh lebih berat daripada itu semuanya. Mari kita lihat. Yang pertama bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah selama 1000 tahun. Ya. Alfasanatin illa khamsina ama. Ada yang menerjemahkan Nabi Nuh itu berdakwahnya 950 tahun. Tapi pendapat yang kuat 1000 tahun, Pak. Kenapa? Kalimatnya berbunyi alfasanah, 1000 tahun. Sanah dalam bahasa Arab artinya, dalam bahasa Indonesia artinya tahun. Am itu juga sama tahun, cuman maknanya beda. Sanah itu menunjukkan masa-masa kritis, masa-masa yang sangat berat. Sanah itu digunakan dalam bahasa Arab menunjukkan musim kering, paceklik, ya, nggak ada makanan, itu artinya sanah. Ya, maka waktu Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan oleh sang raja mimpinya, Nabi Yusuf kemudian menceritakan sab'a sanatin, 7 tahun masa kekeringan ekstrim, gitu ya. Nah, kalau alam itu menunjukkan masa-masa baik, masa-masa damai, masa-masa tenang. Artinya Nabi Nuh alaihissalam selama 1000 tahun berdakwah, 950 tahun itu isinya susah semuanya, gitu ya. 50 tahun itu isinya adalah yang agak enak, udah agak memetik buahnya. Apakah ulama berbeda pendapat? Apakah 1000 tahun ini terjadi sebelum peristiwa banjir, atau 950-nya itu masa sebelum banjir bandang, dan 50 tahunnya adalah setelah peristiwa banjir bandang, di mana setelah peristiwa banjir bandang memang semuanya di muka bumi ini isinya orang beriman. Ya, itu satu-satunya fase di mana umat Islam pernah berjaya, orang-orang beriman pernah berjaya, di mana di muka bumi tidak ada satupun orang kafir. Yaitu pada masa Nabi Nuh, di mana Allah mengabulkan doa la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajran kafara. 950 tahun berdakwah, sebuah usia yang tentu kalau kita bandingkan pada umat sekarang sangat menjemukan. Ya, kita dakwah umur 60 tahun itu kayaknya Ustadz sudah jarang ya. Ya, sudah secara fisik melemah. Kalau dia mulai berdakwah umur 20 tahun berarti hanya 40 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang lebih berat daripada dakwah 950 tahun? Ada, Pak? Ada. Ngurusi istri yang nggak taat selama 950 tahun. Ini sisi kedua yang ingin saya angkat, Pak. Nabi Nuh alaihissalam itu bersabar menghadapi istrinya 950 tahun. Punya istri durhaka 950 tahun itu rasanya kayak apa, Pak? Ya, jenengan itu umur 50, 55 tuh wis sabar-sabar ya, Bang, jelongkas gitu kan ya. Nah, ini Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Istrinya ngeyel level. Bukan cuma ngeyel, kafir, coba bayangkan. Bukan sekedar kafir, dijadikan sebagai top model penghuni neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama Nabi Nuh diceraikan enggak? Enggak.
jenengan belajar sama Nabi Nuh Pak. Nah, istri jenengan yang kurang ngeyel-ngeyel Siti itu loh Pak, ya. 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 Bapak Ibu sekalian, ya. Enggak, justru disinilah pesan pentingnya. Nabi Nuh bersabar dengan satu istri selama 950 tahun. Itu loh Pak. Ya. Kan perintahnya wasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Bersabar, gitu loh. Contoh Nabi Nuh punya istri ngeyel, kafir, bahkan top model penghuni neraka. Ya. Tetapi Nabi Nuh bersabar menghadapi sang istri, ya, sampai kemudian nanti Allah memisahkan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah membuat permisalan model buat penghuni neraka itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya. Kanata tahta abadaini min ibadina sholihain. Kedua orang ini, Wa'ilah dan Walihah. Saya lupa nama istrinya yang mana. Yang Nabi Lut itu Wa'ilah atau Walihah, yang Nabi Nuh Wa'ilah atau Walihah, gitu ya. Pokoknya itu dua orang mirip, nama suaminya juga mirip, kalimatnya pendek, Nuh Lut, begitu ya. Karena tahta abadaini min ibadina sholihaini, kedua orang penghuni neraka ini, ya, sebetulnya hidupnya di bawah bimbingan dan pengasuhan dua hamba kami yang sangat soleh. Tetapi apa? Fakhonatahuma, keduanya berkhianat. Ya. Falam yughni anhuma min syai'a, kedudukan suaminya yang menjadi nabi, kedudukan suaminya yang menjadi rasul, kedudukan suaminya yang menjadi wali Allah, kedekatan suaminya di sisi Allah yang sudah dijamin masuk surga tidak memberi manfaat sama sekali. Ya. Ya, kenapa? Fakhonatahuma, karena memang keduanya berkhianat kepada suaminya. Nah, tetapi kita perlu apa namanya? perlu memahami apa yang dimaksud dengan istri berkhianat. Para ulama menafsirkan aifiddin, pengkhianatannya dalam masalah agama, tidak mendukung suaminya. Ya, amma khiyanatuhuma fafiddin, mazanata, keduanya tidak pernah berzina. Ya, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala azwajal anbiya ma'sumatin minaz zina, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan istri para nabi dan rasul itu selamat dari perselingkuhan. Ya. Maka dalam Islam memang diizinkan menikah dengan wanita non muslim dengan syarat apa? Muhsanat. Ya, nanti bukan di sini pembahasan kita, syaratnya agak panjang ya. Tapi poin utamanya adalah muhsanat. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita ahlul kitab yang muhsanat. Siapa muhsanat? Wanita yang menjaga kehormatannya. Ya, masih ada wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatannya, sebagaimana ada wanita muslimah yang tidak menjaga kehormatannya. Artinya kalau ada wanita muslimah yang tidak menjaga kehormatannya, dia berzina, maka haram bagi seorang mukmin menikahinya. Tapi kalau ada wanita non muslim yang menjaga kehormatannya dengan syarat-syarat tertentu, halal bagi seorang muslim untuk menikahinya. Nanti kita tahu bahwa inti dalam pernikahan itu adalah selamatnya urusan ranjang. Ya, kalau urusan ranjangnya itu tidak ternoda, maka dosa-dosa yang lainnya menjadi lebih ringan. Ya, ini Pak, dengan bercerai dengan istri karena konflik, karena masalah, karena mertua, karena utang, karena macam-macam, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kamu tetap berkewajiban wahai para suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istri sampai berakhirnya masa iddah. La tuhrijuhunna min buyutihinna wala yahrujna. Kamu dilarang untuk mengusir mereka, memulangkan mereka ke rumahnya, atau mereka istri kamu itu minta pulang. Itu nggak boleh.
illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau perceraian itu dipicu oleh perselingkuhan istri sampai pada tahap zina yang nyata. Nah, itu baru diusir. Ya, ya nek omahe omah jenengan, nek jenengan sing numpang ya jenengan sing lunga gitu. Ya. Ya. Jadi itu diusir. Ya. Tapi kalau dosanya bukan itu, tetap suami berkewajiban memberi makan, minum, nafkah sesuai dengan lazimnya sampai nanti batas masa iddahnya berakhir. Ya. Kenapa? Kalau ada wanita pezina dalam rumah kita dibiarkan, penghuni rumah itu yang laki-laki, dalam hal ini suami, dia terkena hukum dayus. Ya. Yaitu orang yang tidak peduli atau tidak cemburu dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam istrinya dalam urusan ranjang tidak ada penyimpangan. Penyimpangannya di mana? Fakhonatahuma fiddin. Penyimpangannya dalam masalah agama, yaitu apa? Tidak mendukung dakwah suaminya. Bukan sekedar tidak mendukung, bahkan menghalang-halangi. Bukan sekedar menghalang-halangi, bahkan mencemarkan nama baik dan melakukan propaganda gelap, di mana mengabarkan kepada kaumnya bahwa suamiku itu stres, suami itu gila, suami itu udah gak waras. Ya, ini yang terus dikampanyekan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dakwah 950 tahun, istrinya kemana-mana melakukan propaganda yang buruk kepada suaminya. Ya, selalu Pak jenengan punya istri kayak gitu Pak? Nah, maksud saya, kalau kesalahan istri itu cuman masakannya kurang enak, ya, kesalahan istri itu cuman mulutnya agak sedikit pedes, levelnya baru lawan 1 belum sampai 4 ya, gitu kan ya. Ya. Itu ya buat dimaklumi gitu ya. Ya. Kalau cuman istrinya gampang ngambek, ya, gampang mutung, ya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit mengeluh, ya, mari berkaca kepada Nabi Nuh alaihissalam yang 950 tahun berumah tangga, dan istrinya yang kufur kepadanya, menghalangi dakwah suaminya, menjelek-jelekkan suaminya, ya, itu ternyata oleh Nabi Nuh tidak diceraikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan supaya diceraikan. Ya, ini satu contoh ya, bahwa kesabaran Nabi Nuh semacam itu. Walaupun kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada epik yang lain, di mana hanya gara-gara istrinya kurang bersyukur, Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail supaya bercerai, supaya ganti tiang pintu rumahnya itu kan. Ya, ya, dalam hal ini tentu masing-masing manusia memiliki ukuran, baik itu ukuran kesabaran dan kemampuan memikul beban yang berbeda. Nabi Nuh dikenal punya kemampuan yang semacam ini. Ya, masih ingat bagaimana kisah Nabi Nuh selama rentang waktu 300 tahun menyelesaikan proyek peradaban. Nabi Nuh bukan seorang tukang kayu, Nabi Nuh bukan seorang arsitek, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk membuat kapal. Ya, yang akhirnya Nabi Nuh mengatakan, ya Rabbi lastu najjar, aku bukan tukang kayu ya Allah. Kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Bikin perahunya ini pakai pengawasan kami, pakai wahyu kami. Kami akan bimbing, kami akan arahkan. Ya, 100 tahun pertama kata Imam Qurtubi, Nabi Nuh apa? Menanam pohon. Kon nggak boleh perahu, suruh nanam dulu Pak. Ya, 100 tahun pertama nanam pohon. Pohonnya dirawat. Ya, berapa orang yang nanam? Ada 2 riwayat yang paling populer. Riwayat pertama, Nabi Nuh itu berdakwah, pengikutnya cuma 80. Terjemahan dari wama amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Itu ada yang mengatakan samanuna, 80 atau 81. Ya, 950 dibagi 80, berarti setiap 13 tahun sekali yang masuk Islam cuma 1. Tapi ada yang mengatakan wa ma'amana ma'wila qalil, dia cuma 3 orang anaknya. Ya, yang satu Kan'an. Ini juga pentolan kekafiran.
Yang waktu Nabi Nuh mengatakan irkam ma'ana ya bunayya irkam ma'ana. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak terutama, ya. Kalau ada yang diuji dengan istri yang super ngeyel, super membangkang, kalau ada yang diuji dengan anak yang super ngeyel, super membangkang, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam membimbing mengarahkan anaknya si Kan'an, yang ternyata dia tetap bersikeras, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku nggak akan ikut bahtera, aku nggak akan ikut orang gila. Ya, aku akan naik ke puncak bukit sana supaya aku selamat. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la asima alaikumul yaum. Hari ini nggak ada yang bisa selamat dari siksa Allah ini kecuali mereka yang naik bahtera. Ini Nabi Nuh mengingatkan dan anaknya terus naik ke atas. Dan Masya Allah, ya, jangankan kok daratan, gunung pun semuanya tenggelam. Karena banjirnya ini, hujannya, dalam satu riwayat disebutkan 40 hari 40 malam. Tapi hujannya bukan cuma turun dari atas, Pak, tapi juga dari bawah. Dari bawah memancar ribuan mata air yang sangat kencang. Bukan cuma ngalir, tapi apa? Memancar, wafar tanur. Ya, itu benar-benar membuat kapal itu langsung terangkat. Ya. Sementara dari atas hujan deras selama 40 hari 40 malam. Terbayang Semarang hujan 3 jam, ya. Nah ini 40 hari 40 malam. Maka bukan hanya ujian menghadapi anak istri yang tidak mau ikut dalam bahtera, tetapi ujian bersabar bikin perahunya ini saja, ya, Masya Allah. 100 tahun pertama nanam. Dalam riwayat beberapa ulama menyebutkan pohon yang ditanam pohon jati. Ya, lama nggak penumbuhnya, Pak? Lama, gitu kan? Ya, sengon mungkin lebih cepat. Gitu. Ini pohon jati, 100 tahun. 100 tahun kedua, kata Imam Qurtubi, Nabi Nuh diperintahkan untuk menebang, kemudian mengeringkan, kemudian merajang dengan teknologi yang amat sangat sederhana. Anda bisa bayangkan besar kapalnya, menurut beberapa mufassirin, panjangnya 300 hasta, lebarnya 100 hasta, tingginya 60 hasta, panjangnya 150 meter, lebarnya 50 meter, tingginya 30 meter. Berapa bahan baku kayu yang dibutuhkan? Coba 150 kali 50 berarti kurang lebih luasnya 7.500 meter, tingginya 3 lapis itu kapal, ya. Berarti kurang lebih luasnya 2 hektar. Itu luas kapalnya. Ya. Kalau benar riwayat yang kedua bahwa yang membangun kapal itu hanya Nabi Nuh dan 3 orang anaknya, ya. Dan Anda tahu bangunnya di mana? Di puncak gunung. Ya. 100 tahun pertama nanam, 100 tahun kedua ngerajang, 100 tahun ketiga merakit. Ini yang membuat Kan'an dan istrinya Nabi Nuh mengatakan, ini suamiku stres gila berat, betul kan ya? Mau bikin kapal kok di puncak gunung. Di mana-mana orang bikin kapal itu di mana, Pak? Di tepi pantai, gitu kan? Ya. Teknologi bikin kapal dari zaman dahulu itu apa? Di tepi pantai, namanya bikin kapal kok. Dan ini rentang waktunya 300 tahun. Makanya kalau dosa istri Nabi Nuh itu tadi mengatakan suaminya gila. Kalau dosa istri Nabi Lut apa? Karena istri Nabi Lut ini tipe cewek materialis, wanita yang begitu tergoda dengan harta, sehingga pada saat dapat iming-iming dari kaumnya, kalau kamu bisa membawa laki-laki yang ganteng ke sini, ya, nanti hadiahnya sekian. Nah, saat itu kan sore hari tamu datang, ya, 2 tamu yang sangat tampan rupawan, malaikat. Malaikat ini kan, ya, dari sejak zaman dulu Bang dikenal wajahnya malaikat itu apa? Sangat tampan. Makanya ketika wanita-wanita Mesir itu melihat Nabi Yusuf berjalan, kata mereka apa? Mahada basyar, ini bukan manusia ini. In hada illa malakun karim, ini malaikat. Ya. Makanya malaikat itu kalau turun ke muka bumi
nyamar jadi manusia di zaman Rasulullah SAW itu nyamarnya menjadi Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi yang paling ganteng. Saya nggak tahu kenapa malaikat kok tidak nyamar jadi Bilal atau siapa begitu ya. Memang malaikat terkenal sebagai sosok makhluk yang tampan. Oke. Jadi itu dosa Nabi, istri Nabi Lut semacam itu ya, begitu gampang tergoda dengan harta. Jadi ini ujian wanita Pak ya, ujian wanita itu ada pada harta, ujian laki-laki ada pada wanita ya. Jadi ujian terberat laki-laki ada pada harta wanita ya, baik itu wanitanya adalah memang istrinya gitu kan ya, atau wanita lain yang masuk dalam kehidupan dia. Sementara ujian terberat buat para istri adalah masalah harta. Maka memang salah satu solusi buat para suami, kalau istri sudah mulai ngambek, sudah mulai rewel, sudah mulai jutek dalam rumah, itu Al-Quran memberi solusi, fantasiru fil ardi wabtaghuu min fadlillah. Jalan-jalan sama shopping, gitu Pak. Ya. Setuju nggak Bu? Ya. Itu biasanya pulang fresh begitu ya. Fantasiru fil ardi wabtaghuu min fadlillah. Gitu. Ya. Itu ayat tentang apa tuh Pak? Ya, anjuran untuk jalan-jalan habis selesai Jumatan. Wa idza qudiyatis shalah, selesai sholat apa? Fantasiru fil ardi wa btaghuu min fadlillah. Jadi kalau mau ngajak istri belanja, sunnahnya pada Jumatan. Selesai sholat Jumat, waktu longgar, ajaklah istri jalan-jalan, begitu ya. Kemudian belanja secukupnya. Wa btaghuu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Begitu bersabarnya Nabi Nuh menghadapi kaumnya, menghadapi keluarganya, ya. Yang masuk Islam hanya 3 orang berarti, ya. Jamaah rahimakumullah. Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa penjelasan tentang keistimewaan Nabi Nuh ya. Di antaranya adalah bahwa Nabi Nuh memiliki usia yang sangat panjang sekali, yang waktunya dihabiskan untuk amalan yang sangat mulia. Digambarkan da'autu qaumi laila wa nahara, siang dan malam aku habiskan waktuku untuk berdakwah ya. Bukan hanya itu yang dilakukan Nabi Nuh, tetapi apa? Da'autuhum jihara, aku ajak mereka secara terang-terangan ya. Tetapi juga di waktu lain Nabi Nuh mengajak secara sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang bentuknya tablik akbar, kadang-kadang bentuknya mendatangi kaum-kaum ya. Kemudian keistimewaan yang kedua, Nabi Nuh itu adalah nenek moyang seluruh manusia yang ada di dunia saat ini. Ya. Nabi Nuh dijuluki sebagai Abul Bashar al-Awwal, nenek moyang pertama. Nabi Adam adalah Abul Bashar al-Awwal, nenek moyang pertama. Sedangkan Nabi Nuh dijuluki Abul Bashar al-Thani, nenek moyang kedua seluruh manusia. Ini seperti yang termuat di dalam tafsir Bahrul Muhit ya. Kenapa disebut sebagai nenek moyang kedua bagi manusia? Karena pendapat yang paling kuat bahwa banjir bandang ini berlaku secara global di seluruh dunia ya, bukan hanya secara lokal. Walaupun kalau dulu ada sosok Harun Yahya yang pernah menganalisa berdasarkan temuannya di wilayah Babilonia, Irak dan sekitarnya ya, banjir ini terjadi hanya lokal. Film-film barat berbasis Bible tentang Nabi Nuh alaihissalam itu juga menunjukkan banjir ini secara lokal. Masih ada umat yang lain yang selamat. Tetapi kalau melihat pendapat Imam Ibnu Katsir misalnya dalam menafsirkan ayat wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, kami jadikan anak keturunannya saja yang tersisa sampai kiamat, maka ini menunjukkan bahwa
seluruh umat manusia binasa. Ya. Kenapa Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul bakin? Hanya anak keturunan Nabi Lut, Nabi Nuh saja yang selamat sampai kiamat. Jadi kita semua ini adalah anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kalau pendapat yang pertama itu yang benar, di mana ada 80 orang yang ikut, ya, 80 orang kaumnya yang beriman yang ikut masuk ke dalam bahtera. Maka kalau memang pendapat ini yang benar, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa ke-80 orang ini, entah laki perempuannya yang mereka berumah tangga, entah berapa kakak jumlahnya, maka mereka sejak masuk peradaban yang kedua, yaitu selamatnya mereka untuk menghuni wilayah Bukit Judi itu, ya, itu mereka tidak punya keturunan, sehingga keturunan mereka habis. Atau yang kedua, ya, keturunan mereka, anak mereka menikah dengan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga hakikatnya semua nasab itu nyambungnya kepada anak-anaknya Nabi Nuh. Sebab anaknya Nabi Nuh tiga-tiganya adalah laki, Sam, Ham, Yafis. Jadi kemungkinannya mereka ini tidak berketurunan, ya, artinya kemudian mereka meninggal dunia dan tidak ada anak yang turun-menurun, atau sebagian anak mereka yang selamat, kemudian yang perempuan tadi apa? Yang laki meninggal dunia, yang perempuan menikah dengan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga siapapun yang dinikahi oleh anaknya Nabi Nuh, tentu nasabnya tidak belok ke jalur perempuan, beloknya ke jalur laki-laki. Maka semua umat manusia hakikatnya apa? Menyambung nasabnya kepada 3 orang anak Nabi Nuh alaihissalam. Inilah makna wa ja'alna dzurriyyatahu humul bakin, dan ini sekaligus juga menunjukkan menjadi dalil kata Imam Ibnu Katsir, banjir ini berlaku secara global. Ya. Di antaranya lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi Nuh mengangkut semua jenis binatang yang ada di muka bumi berpasang-pasangan. Gajah sepasang, kuda sepasang, semut sepasang dan sebagainya. Nah, kecuali ikan tidak diangkut, ya, makhluk air, ya. Tapi semua binatang yang ada pada masa itu, ya, itu masuk semua ke dalam bahtera Nabi Nuh. Makanya tadi ada 3 lapis itu, yang atas itu untuk makanan, untuk manusia, kemudian yang tengah ini dipakai untuk binatang, yang bawah dipakai untuk makanan perbekalan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sehingga nggak menjadi heran kalau misalnya orang-orang Arab itu dengan gampang mereka menunjukkan nasabnya nyambung sampai kepada Nabi Adam. Karena memang nasab kalau sudah beloknya kepada, jatuhnya kepada orang Arab, ya, Quraisy misalnya, itu mau diurutin kepada Nabi Adam semuanya sama. Asal dia mampu melacak nasabnya sampai kepada Rasulullah atau Bani Hashim atau Quraisy, maka dia akan mudah untuk melanjutkannya sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, anak Nabi Nuh yang 3 ini, kalau kita lihat pembagiannya, Sam inilah nanti yang akan pergi ke arah selatan, ya. Ham inilah yang nanti selatan dari bagian timur. Sedangkan Ham, jadi kalau tepatnya bukan selatan, ya, tengah-tengah, ya. Jadi kalau bumi itu kita bagi menjadi 3 bagian, maka ada yang di bagian utara, ada yang di bagian selatan, ada yang di pertengahan di daerah Khatulistiwa. Nah, anak Nabi Nuh yang bernama Sam itu menetap di wilayah pertengahan. Inilah nanti yang akan melahirkan keturunan bangsa Arab, ya, Sam ini. Maka ada istilah Semit, gitu ya. Sedangkan yang ke selatan ini adalah Ham, yaitu siapa? Nanti yang menurunkan bangsa Afrika kulit hitam, ya, istilahnya Hamid, ya. Kemudian yang ketiga adalah anaknya yang bernama
Yafis, yang atau kita sering mendengar istilah nama bangsa Yafitik. Yafis ini pergi ke utara dengan wallahu alam bisawab, ya, iklim, suhu, keadaan, tempat di mana itu berbeda, maka karakter dari 3 anak keturunan Nabi Nuh ini menjadi berbeda juga, ya. Yang anak keturunan Sam ini tinggalnya di Arab, secara umum kualitasnya bagus gitu ya, badannya tinggi besar, hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, anak keturunan Sam ini diantaranya nanti ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim melahirkan 4 bangsa, ya. 1 Arab, yaitu keturunan Hajar. Kemudian yang kedua adalah Bani Ishaq, ini yang tinggal di wilayah Afghanistan, Pakistan, ataupun negeri Khorasan. Yang ketiga adalah Bani Israel, ya, yang kita tahu paling populer Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Yang keempat adalah Bani Asfar, ya, yaitu anak keturunan Nabi Yakub, yang anak keturunan Nabi Ishak yang menikah dengan anak keturunan Nabi Ismail, yang kemudian nanti melahirkan bangsa Romawi, ya. Bangsa Romawi ini nanti ada 2, ada Romawi Timur dengan Romawi Barat. Nah, Romawi Timur ini yang kemudian bercampur dengan anak keturunannya Yafis. Anak keturunan Yafis ini mendiami wilayah utara, tepatnya Cina, Rusia, ya, termasuk bangsa Turki. Ini adalah bangsa keturunan Ya'juj wa Ma'juj, yang waktu benteng itu dibangun, mereka berada di wilayah masuk ke wilayah tengah. Sedangkan bangsa Afrika ini anak keturunan Sam, dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah untuk 3 orang anaknya, ya. Untuk bangsa Yafis, Nabi Nuh berdoa agar mereka dijadikan sebagai penguasa dunia, ya. Untuk anak keturunan Sam, Nabi Nuh berdoa supaya mereka dijadikan sebagai orang-orang mulia, alim, dan para nabi dan rasul. Sedangkan Ham ini Nabi Nuh berdoa agar menjadi pembantu bagi keduanya, ya. Maka nanti kita melihat kenapa bangsa Afrika, terutama ya Afrika Selatan, ya, ini kalau kita lihat dari sisi percaturan dunia, memimpin dunia nggak, Pak? Enggak. Yang memimpin dunia mana? Utara, ya, bangsa-bangsa penjajah, petualang, bangsa-bangsa penakluk itu adanya di atas semuanya, ya. Rusia, Cina, ya, termasuk bangsa Turki yang memang dulu adalah masih nyambung nasabnya kepada Yafis, ya. Turki hari ini memang sejarah nenek moyang mereka adalah sejarah bangsa Ya'juj wa Ma'juj, ya. Makanya mungkin ada yang heran, ada buku yang berjudul Muhammad Al-Fatih itu Ya'juj wa Ma'juj. Ya, secara nasab benar memang, tapi gak ada masalah, karena Ya'juj wa Ma'juj ini ada 2, ada yang beriman, ada yang kufur, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan memang kalau dilihat dari karakternya, buat yang nonton Ertugrul ataupun Osman tahu isinya perang semuanya, ya Pak? Ya, nggak ada episode yang nggak ada perangnya begitu. Hampir memang isinya adalah perang penaklukan. Ini memang karakter bangsa mereka. Bangsa Cina juga semacam itu, Rusia semacam itu, karakternya bangsa penjajah. Ya. Nah, ini keistimewaan yang kedua dari Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau adalah sebagai bapak kedua peradaban manusia. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura. Innahu kana abdan syakura, hamba yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau dengan ujian yang seperti macam itu, tapi tetap mendapatkan gelar sebagai abdan syakur. Kemudian yang keempat adalah Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Kenapa dikatakan Rasul pertama? Kenapa kok bukan Nabi Adam? Karena Nabi Adam tidak diutus kepada manusia. Kenapa tidak diutus kepada manusia? Karena belum ada
manusia. Manusianya baru beliau sendiri dengan istrinya. Maka Nabi Adam bukan seorang rasul. Karena rasul itu artinya adalah utusan. Ya, Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk manusia. Ya, Nabi Adam ini tidak masuk dalam kategori rasul pertama. Ya, beliau adalah seorang nabi. Tapi ada alasan yang kedua, kenapa disebut sebagai rasul pertama? Ini kalau membenarkan bahwa Nabi Sis adalah anak keturunan Nabi Adam sebelum Nabi Nuh. Ya. Berarti risalah, dakwah, wahyu yang dibawa oleh Nabi Sis sama persis dengan yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Syariat umat Nabi Sis sama dengan syariat Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam syariatnya berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Karena kaum yang dihadapi sudah berbeda. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak ada orang musyrik. Ya, ini catat. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam tidak ada orang musyrik. Semuanya bertauhid. Ini seperti yang dimuat di dalam hadis Ibnu Abbas. Baina Adam wa Nuh asratu qurun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad. Ya, 10 kurun, 10 generasi ini tafsirnya bisa dua. Satu generasinya itu entah berapa, tetapi kata-kata kurun yang paling mudah dipahami adalah 100 tahun. Maka jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun, seperti yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Habanakah ketika mengurutkan tahun-tahun para nabi dan rasul. Ya, di mana Nabi Nuh alaihissalam itu pada tahun 330 pada tahun 3300 sebelum Masehi. Nabi Adam alaihissalam itu wafatnya 4300 sebelum Masehi. Ya, munculnya di muka bumi sekitar 5500 sebelum Masehi atau 5300 sebelum Masehi. Ya. Makanya Nabi Adam juga 1000 tahun. Ajaran Nabi Adam wafat sampai kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu berapa? 10 abad. Kulluhum ala tauhid, kata Ibnu Abbas. Semuanya itu tetap bertauhid kepada Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang saleh ini meninggal dunia. Ya, di antara yang Allah sebutkan ada nama 5 orang soleh yang paling populer. Siapa mereka? Waddas, Wa'a, Yabusa, Ya'uqa, Nasra. Ini adalah asma'us sholihin. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la Ya'uqa, Waddas, Wa'a, Yabusa, Ya'uqa, wa Nasra. 5 orang soleh yang ketika meninggal dunia kemudian mereka sangat kehilangan, mereka sangat sedih. Ini semua orang soleh semuanya. Ya, ini Nabi Nuh belum berdakwah ini. Nabi Nuh belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa? Setelah orang-orang soleh ini meninggal dunia, maka yang kehilangan ini dibisiki oleh setan. Ya, kamu jangan mudah melupakan jasa orang-orang baik ini. Ya, cobalah dibuat sebuah cara bagaimana kamu bisa meneladani kepribadian mereka, akhlaknya, ibadahnya. Ya, akhirnya manusia-manusia yang ditinggal ini punya ide untuk membuat lukisan 5 orang soleh. Mumpung kamu masih belum hilang ingatan seperti apa wajah mereka, segera digambar. Nah, mulailah mereka menggambar. Tapi setan kemudian membisiki lagi, gambar semacam ini akan cepat rusak. Buatlah dalam bentuk yang lebih real, 4 dimensinya. Maka akhirnya dibuat patungnya. Ya, generasi ini meninggal dunia, tapi dari mulut ke mulut cerita itu mengalir. Ini orang hebat, ini orang sakti, ini wali Allah, ini orang yang luar biasa, doanya mustajab dan sebagainya. Generasi ini meninggal dunia, ya, awalnya kan generasi yang kedua itu cuman ini teladan kita, mbah kita, orang-orang soleh. Kita harus banyak mengambil. Nah, diceritakan, ceritanya makin nambah, akhirnya kemudian kalau kita mendekat kepada dia, kita jadikan sebagai wasilah perantara
insya Allah doa kita mustajab. Ya, akhirnya mulailah jadi perantara sampai akhirnya patung ini kemudian disembah. Nah, pada fase patung disembah inilah Nabi Nuh kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh menjadi rasul pertama yang mengingatkan manusia akan bahaya kesyirikan. Ya. Sedangkan Nabi Adam tidak pernah mengingatkan hal itu. Kenapa? Belum ada kemusyrikan di zaman Nabi Adam. Dosa besar sudah ada, orang bunuh sudah ada, mungkin juga dosa-dosa yang lainnya, mencuri, berzina, mungkin sudah ada. Kalau yang sudah jelas pasti membunuh ya. Maka Nabi Adam mengingatkan bukan pada tema sebagaimana temanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, peringatan tauhid iya, tetapi saat itu fenomenanya belum pernah terjadi sebagaimana masa Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dakwahnya itu banyak menyasar kepada tema-tema tentang tauhid kepada Allah untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Ya, dan pada masa Nabi Nuh alaihissalam sudah ada rezim-rezim yang memang menguasai berbagai macam kepentingan manusia. Dalam riwayat disebutkan, ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika Nabi Adam meninggal dunia, Nabi Adam sudah menyaksikan 400.000 anak cucunya. Jadi manusianya sudah banyak, Pak. Ya, Nabi Adam anaknya berapa? Dalam riwayat 40. Lahir kembar, anaknya kawin, punya anak, anaknya punya anak, sampai Nabi Adam berumur 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun Nabi Adam itu, maka dalam riwayat disebutkan beliau sudah menyaksikan 400.000 anak keturunannya. Ya. Barulah kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti di zaman Nabi Nuh kira-kira umat manusia sudah ada berapa? Oh, sudah jutaan. Umur rentangnya udah 1000 tahun. Kan makin begini dong. Ya, bukan begini. Ya, anak keturunannya bukan makin begini ya, tapi makin banyak, makin menyebar. Nah, barulah kemudian jumlah ini habis pada masa Nabi Nuh alaihissalam dengan datangnya banjir bandang. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita dalam konteks Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah pertemuan berikutnya masih tentang Nabi Nuh, bagaimana perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan pesan-pesan Nabi Nuh, ya, yang nanti diantaranya adalah Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama kali mengingatkan kaumnya tentang Dajjal laknatullah alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.